人奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱与战不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你的江湖，有哪怕未来如洪流，也不曾退后。Menjadi panjang 100 meter dalam waktu singkat, berubah menjadi naga raksasa berwarna biru kemasan. Ken Rensu mengkondensasi True Sunfire. Dari mana Tangsan membentuk naga raksasa berwarna biru kemasan ini? Adalah True Moonwater di lautan. Benar, matahari lebih tak terbatas dan bahkan lebih kuat daripada lautan, tetapi semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Ken Rensu adalah dewa malaikat, bukan dewa matahari. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap energi matahari dan hanya bisa menggunakan sebagian saja. Dan Tangsan berbeda dari dia. Sebagai Sigat, semua kekuatan laut ada di perintahnya. Di dunia surgawi, dewa malaikat dan Sigat adalah dewa utama. Tapi yang mana dari penurus mereka yang paling kuat hingga latar belakang penurus? Naga raksasa 100 meter yang berkondensasi dari True Moonwater tiba-tiba melonjak dan mengetuk tungku True Sunfire dari belakang dengan raungan. Tornado uap langsung melesat ke langit dengan ledakan tiba-tiba dua kutub ekstrem dari True Sunfire dan True Moonwater. Langit terdistorsi sejauh 10 km jauhnya, spiral uap yang meledak di udara, dan semua makhluk hidup yang terbang di udara langsung terhapus dan membuat dunianya dalam kisaran kosong. True Sunfire dan naga True Moonwater menghilang secara bersamaan dan Ken Rensu juga terlempar dengan ledakan itu. Tetapi dia masih senang daripada khawatir. Benar, Tangsan telah melakukan serangan balik dan menghancurkan tungku True Sunfire-nya. Tetapi dia jelas merasakan bahwa panasnya True Sunfire secara substansial telah menghabiskan daya sigatnya Tangsan. Setidaknya lebih dari yang dia habiskan, karena kedua belah pihak harus mengandalkan kekuatan surgawi untuk pulih. Jika dia terus-menerus memperluas keunggulan ini, kemenangan akan menjadi miliknya. Tangsan sudah dekat dengan tanah, dan dia benar-benar terlihat jauh lebih buruk daripada Ken Rensu. Rambut biru di punggungnya berantakan, dan dia berulang kali mengepakkan Sigat Egg Wings untuk menyeimbangkan dirinya. Tetapi matanya masih tidak terganggu, dalam dan jauh, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Ken Rensu memegang lengan kanannya secara lurus dan miring. Pedang malaikat suci membentuk garis lurus dengan lengannya. Cahaya emas murni Gaudi terpancar dari setiap bagian pakaian angelik miliknya, memegang pedang malaikat suci di tangannya dan menebas dengan keras dengan bahu kanannya sebagai pusat, dan dengan cepat memotong lingkaran raksasa. Pedang malaikat suci meninggalkan serangkaian bayangan. Misalnya lingkaran itu selesai, cahaya emas murni muncul di sekitar Ken Rensu, dan dalam cincin cahaya ini, cahaya emas murni langsung melonjak, seperti matahari turun, muncul di belakang Ken Rensu. Sebuah gel utama. Ken Rensu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia tidak akan memberikan Tangsan kesempatan untuk bernapas. Domain malaikat yang dia miliki sebagai dewa malaikat akhirnya dirilis. Tiba-tiba saja pemandangan langit berubah, diterangi oleh cahaya emas keramat. Ken Rensu langsung berubah, satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan sekejap mata Ken Rensu tak terhitung jumlahnya terpisah di langit, dan setiap Ken Rensu memegang pedang malaikat suci yang tinggi, cakram emas murni yang bersinar di belakang punggungnya, dan semua dis di belakang. Semua Ken Rensu bersinar ke arah Tangsan. Tangsan merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba berbobot 30 juta ton, dan bahkan dengan kekuatan setinggi dewa, ia ditekan hingga sulit bernapas. Matahari malaikat 10.000 matahari melanggar surya. Ken Rensu yang tak terhitung berteriak dengan satu suara, suara gemuruh di udara, suara membuat tanah retak di sekitar Tangsan. Dalam jangkauan sinar matahari murni itu, bahkan daratan mulai tenggelam. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Tangsan menutup matanya, perlahan menaikkan Sigat Raiden untuk menunjuk ke langit. Ekspresinya tampak agak serius. Pola gelombang dan awan di Sigat Raiden tampaknya menjadi hidup, terutama Sigat H Wings di punggungnya yang terus-terus mengepak. Satu lingkaran air biru mendesir keluar dari dalam Tangsan.
satu demi satu, menghadap ke langit yang sudah berubah menjadi emas. Bahkan lautan dalam jangkauan tampaknya ditekan oleh domain malaikat di langit. Apa yang bisa dia lakukan? Ken Rensu pada dasarnya tidak memberikan kesempatan untuk mengatur napas bagi si Tangsan dan memiliki kekuatan surgawinya. Tidak ada celah untuk diserang. Dan yang paling menakutkan adalah bahwa setiap serangan yang diluncurkan lebih kuat daripada yang terakhir. Sigat Raiden perlahan-lahan naik. Cahaya biru yang berteriak itu perlahan mengembun di sekitarnya. Permata belah ketupat Sigat Raiden tiba-tiba bersinar. Dan dengan dia sebagai pusatnya, riak biru air itu langsung menyebar. Langit berwarna keemasan, tetapi dalam sekejap ini, bumi berubah menjadi biru. Air laut berubah menjadi keemasan, karena cahaya dari langit juga kembali normal. Laut bermain. Kabut biru mudah diam-diam naik. Warna biru tak berujung, dan lautan yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Sosok Sigat raksasa perlahan-lahan muncul di belakang Tangsan, dan 10 cincin roh semuanya merilis kemegahan yang mempesona. Pada saat ini, Tangsan tiba-tiba berubah ilusi, tetapi indera surgawi menjadi sangat solid. Ken Rensu awalnya menggunakan dewa 10.000 matahari melawan surga milik dewa malaikatnya untuk dengan kuat menargetkan Tangsan, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tiba-tiba tampak melayang, tak menentu, meskipun dia jelas-jelas berdiri di sana, tetapi dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyata. Bahkan dalam kisaran 10.000 matahari, warna biru Tangsan yang dipancarkan masih menyulut seluruh lautan. Energi biru air naik di permukaan laut, energi elemen air paling murni di dalam lautan. Itu seperti lautan lain yang dilepaskan dari laut dan didorong oleh akal surgawi Tangsan melampaui Ken Rensu. Itu berubah menjadi gelombang raksasa meluap tak terbatas yang menyapu dari laut. Jitweb, Sigat, Infinite, Asura. Tangsan meludahkan dengan suara rendah. Suaranya seperti tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi pada saat itu suara yang mantap tampak menjadi sumber energi laut yang meledak. 10.000 matahari tadi meletus pada saat yang hampir bersamaan. Matahari di belakang masing-masing Ken Rensu berubah menjadi bintang jatuh emas murni raksasa yang jatuh dari langit, lurus mengarah ke arah Tangsan. Dan pada saat ini, gelombang biru dari seluruh lautan juga melonjak. Api bertemu dengan air, matahari emas bertemu gelombang batu giok. True Sunfire menghadapi True Moon Water. Dewa malaikat menghadapi dewa laut, Sigat. Energi yang benar-benar bertentangan, tetapi pada tingkat yang sama langsung tertutup. Efek pemungkas akan ditentukan pada masing-masing kekuatan absolut mereka. Serangan ini, apakah Tangsan dan Ken Rensu tidak memiliki kesempatan untuk memainkan trik apapun? Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meluncurkan kekuatan yang mereka lepaskan pada si musuh. Emas, murni dan biru, ledakan melonjak membuat seluruh Douluo benua bergetar. Bumi bergetar seolah-olah berakhir. Rakyat jelata di kota terdekat tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa. Matahari emas tidak bisa menguapkan seluruh gelombang batu giok warna biru yang tidak terbatas itu dengan tenang menelan meteor emas yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Ken Rensu adalah salah satu tidak percaya, dipenuhi dengan kejutan oleh cahaya biru yang menyapu tinggi ke langit. Dia merasakan kehangatan tanpa batas, dan dalam pelukan gelombang biru yang sangat hangat dan juga lembut ini, perasaan lelah naik secara spontan, seolah-olah hanya tertidur di sini akan menjadi pengalaman yang paling sempurna. Ken Rensu menggigit ujung lidahnya. Cahaya kemasan murni tiba-tiba bersemi dari Angelic Raymond. Hanya berhasil menahan perasaan lelah itu dan langsung melonjak. Akhirnya dia masih memotong gelembung biru dan menembak ke langit seperti sinar cahaya. Tetapi kekuatan surgawi dan indera surgawinya masih turun secara substansial dalam gelombang biru sebelumnya. Tetapi dia bahkan tidak menyadari sampai dia melarikan diri darinya. Langit masih emas, domain Angelic emas, dan tanah masih biru, domain Sigat biru, dewa laut. Bagaimana bisa Ken Rensu tidak menyerang lagi, memungkinkan Angelic Six Wings di punggungnya dengan cepat memulihkan kekuatan surgawi melalui domain Angelic di udara. Dia tidak mengerti bagaimana keadilan mistik bisa habis-habisan, tapi tidak bisa bersaing dengan Tangsan. Ketika keduanya adalah kekuatan tingkat dewa, mungkinkah itu karena dia didukung oleh laut? Apakah ini sangat aneh? Tangsan membuka matanya, menatap Ken Rensu yang tersenyum di udara. Dia juga tidak menyerang lagi. Ken Rensu mengawasinya dengan dingin, mengerucutkan bibirnya.
dan dengan panik menyebarkan kekuasaan surgawi melekat di dalam dirinya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Setelah serangan habis-habisan yang Kenrensu lakukan, tiba-tiba dia tersenyum, perlahan menggelengkan kepalanya. Tangsan, dia menyaksikan Tangsan, kekecauannya sebelumnya, di matanya yang benar-benar lenyap. Pedang malaikat suci melintas dengan cahaya, ditarik ke tubuhnya. Melihat Tangsan, dia berkata, "Tangsan, kamu benar-benar sangat kuat, layak menjadi pria yang aku pilih." Anda mungkin juga mengatakan, Anda adalah satu-satunya pria dalam hidup saya yang menggerakkan hati saya. Mulai sekarang, saya tidak akan melarikan diri lagi. Saya akan menghadapi segala sesuatu di antara kita. Bahkan jika saya mau mengakuinya, dari pertempuran tadi, saya bisa mengatakan, akal surgawi saya benar-benar tidak sama dengan Anda. Dan karena saya tidak bisa mengalahkan Anda, bahkan ketika Anda masih tidak terbiasa dengan kemampuan sigat Dewa Laut Anda, aku mungkin akan menjadi lawan yang lebih sedikit darimu. Tapi jangan lupa, kita sama-sama dewa. Dewa tingkat sama, kekuatan kita tidak sama. Dan kekuatan saya tidak sama dengan Anda. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda. Kakek saya meninggal, saya tidak lagi memiliki keluarga. Dan apa gunanya otoritas kekaisaran roh? Saya tidak peduli, pertempuran hari ini berakhir di sini. Tapi ingat, lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan menarikmu bersamaku ke dunia lain. Bukankah kamu bilang kita bisa menjadi teman di sana? Baiklah, aku akan membantumu. Selamat tinggal untuk sekarang, kekasihku, ucap Kenrensu pada Tangsan. Kata-katanya baru saja jatuh ketika Kenrensu tiba-tiba melipat kembali sayapnya. Dan ketika Tangsan menyaksikan dengan kaget, dalam sekejap mata dia menghilang di balik cakrawala seperti bintang jatuh emas. Domain Angelik di langit juga perlahan-lahan menghilang bersamaan dengan perginya Kenrensu.